Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali dalam tayangan Embun Eleutheria Misi Berkat untuk Negeri. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menyediakan waktu pagi hari ini, berserah penuh kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita bersama-sama bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kekuatan kami di pagi hari ini Tuhan. Kami bangun dengan pengharapan dan kekuatan kami yang baru. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hari ini boleh kami mulai dengan berpegang teguh hanya kepadamu saja Tuhan. Ini kami Tuhan, kami yang rindu mengalami perjumpaan secara pribadi denganmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau kami beroleh keselamatan. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku
kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus ada di sini. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami saat ini. Kami yang akan mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Urapi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengar menjadi benih yang tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam Yesus Kristus. Kita percaya saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari hidup kita. Kita percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap kesempatan hidup yang diberikan kepada kita, dengan mau tetap terus berkarya, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita mengawali kehidupan kita pada hari ini dengan bersama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Di bawah perikop berkat dari hikmat yang akan saya bacakan demikian bagi kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan yang menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sobat embun yang diberkati dalam Yesus Kristus, setiap orang tentunya merindukan hidupnya diberkati oleh Allah. Entah itu diberkati dengan kesuksesan, diberkati dengan keberhasilan, dengan kesehatan, dengan umur yang panjang, bahkan juga diberkati dengan memiliki hidup yang damai dan sejahtera. Namun pertanyaannya bagi kita pada saat ini adalah bagaimana cara kita untuk mendapat hidup yang diberkati oleh Allah? Bapak, Ibu, sobat embun yang diberkati dalam Yesus Kristus, dalam nasihatnya Raja Salomo memberikan beberapa trik bagi orang-orang pada masa itu dan juga kita sebagai orang percaya pada masa kini, agar kita memiliki hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nasihat ini tidak hanya sebatas nasihat belaka yang diberikan tanpa bukti, tetapi nasihat ini sesuai dengan fakta nyata yang telah dialami oleh Raja Salomo itu sendiri selama ia hidup. Saat ia berada di titik kejayaan hidupnya sebagai seorang raja, kita tahu ia pernah menjadi seorang raja yang paling kaya dan juga mulia pada masanya. Ia pernah menjadi raja yang paling bijaksana di dunia.
dan Raja yang memerintah dengan adil dan damai, yang mana itu merupakan suatu berkat yang luar biasa yang dialami oleh Salomo semasa hidupnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus, demikian halnya melalui pengalaman hidup yang Salomo alami bersama dengan Allah dalam firman Tuhan ini, ia memberikan kunci atau resep hidup yang diberkati oleh Allah yang sudah pasti teruji dan relevan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ia tuangkan dalam 3 poin penting dalam nas ini untuk dapat bersama kita terapkan dan kita realisasikan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah hidup yang bergantung dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak mengandalkan kekuatan dan pengertian diri kita sendiri. Hidup yang bergantung kepada Allah berarti kita mau menyerahkan keseluruhan hidup kita kepada Tuhan tanpa adanya rasa keraguan, kebimbangan. Kita tidak hanya menyerahkan kehidupan kita secara setengah-setengah saja, tetapi secara totalitas kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Terlebih apapun yang menjadi setiap pergumulan hidup kita, beban hidup kita, ataupun setiap hal-hal yang membuat kita menjadi takut, khawatir, dan cemas, bahkan masa depan kita. Mari kita percayakan, mari kita gantungkan itu seluruhnya kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, bukan hanya di bibir saja kita berdoa menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, tetapi bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ini menyangkut soal perasaan, soal hati kita yang juga mau kita libatkan, kita serahkan kepada Tuhan. Tidak hanya di bibir semata, kita mau menyerahkan dan mengatakan, saya mau berserah kepadamu Tuhan. Tetapi dengan keseluruhan aspek hidup kita, baik itu melalui setiap perkataan, pikiran, bahkan setiap hati kita libatkan, kita serahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, bukti jika kita percaya kepada Tuhan adalah ketika kita juga mau mengakui Dia dalam setiap hidup kita. Mengakui Tuhan dalam setiap kehidupan kita berarti kita mau melibatkan Dia dalam setiap proses kehidupan kita, dalam setiap keputusan yang kita ambil, dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam setiap hal yang kita kerjakan, bahkan setiap hal yang kita rencanakan, kita bawa Tuhan. Biarkan Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan kita, dalam setiap proses kehidupan kita. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu, ketika kita mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini, maka ialah Allah yang akan meluruskan jalan kehidupan kita. Sehingga di dalam tangannya yang penuh kuasa, kehidupan kita akan tetap terus diarahkan pada kebenaran. Sehingga kita tidak tersandung di dalam dosa. Mari kita libatkan Tuhan. Kita mau selalu tanya Tuhan, Tuhan mau apa dengan kehidupan saya? Tuhan, saya ingin mau menyerahkan kehidupan saya hanya kepadamu saja. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita dan melibatkan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan turun tangan, memberikan yang terbaik, membimbing dan menuntun kehidupan kita pada kebenaran, keberhasilan, dan kesuksesan. Bapak Ibu yang diberkati dalam Yesus Kristus, mengandalkan Tuhan dan percaya dengan segenap hati kepadanya, berarti kita tidak hanya hidup mengandalkan kekuatan dan pengertian diri kita sendiri. Kita tidak menganggap bahwa diri kita ini bijak. Jika kita hidup hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan terjatuh di dalam dosa.
Entah itu terjatuh dalam dosa kecongkakan karena merasa diri kita hebat, merasa diri kita mampu, merasa diri kita dapat melakukan segala sesuatunya dengan sendiri, sehingga kita menyombongkan setiap kemampuan yang kita miliki. Atau kita terjatuh di dalam dosa, terjatuh di dalam keterpurukan karena kita tidak pernah mengandalkan Tuhan, karena kita hanya mengandalkan diri kita sendiri saja. Ketika ada pergumulan hidup menerpa kehidupan kita, kita tidak sanggup diperhadapkan dengan itu, sehingga kita menjadi putus asa, kita berbeban berat. Akhirnya kita melakukan segala sesuatu hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kekuatan, pengertian diri kita sendiri itu tidak dapat kita andalkan. Akan ada masanya kekuatan, kemampuan, pengertian kita sendiri tidak dapat menjawab setiap pergumulan yang kita alami. Akan ada masanya kita harus angkat tangan dengan setiap pergumulan kita dan menyerahkan Tuhan yang akan turun tangan, campur tangan untuk menyelesaikan dan mengeksekusi setiap pergumulan yang kita hadapi. Karena setiap kemampuan, pengertian yang dimiliki oleh manusia sangat terbatas adanya. Tetapi Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang ajaib, yang melampaui setiap akal dan pemikiran kita. Dan yang kedua, melalui kebenaran firman Tuhan ini, pada saat itu juga kita diingatkan dengan memuliakan Tuhan dengan aset yang kita miliki di dunia akan membuka pintu berkat. Zaman sekarang banyak orang berpikir ketika ia memperoleh uang, upah, atau hasil dari kerja kerasnya sendiri, terkadang sering muncul pemikiran bahwa ini uang hasil keringat saya, jadi saya bebas untuk memakainya sesuka hati. Orang sering menempatkan dirinya sebagai pemilik mutlak atas harta yang ia miliki. Namun ayat ini mengingatkan bahwa Tuhanlah pemilik mutlak atas segalanya. Kita hanyalah pengelola yang Tuhan percayakan. Memberikan hasil pertama adalah cara kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Dan memuliakan Tuhan dengan aset dunia yang kita miliki, sama dengan kita menghormati Dia sebagai Raja di atas hidup kita, termasuk di atas setiap harta yang kita miliki. Demikian juga halnya terkadang kita merasa takut dan sulit untuk berbagi karena takut kekurangan atau berpikir mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk keamanan diri sendiri karena kita hidup di tengah perekonomian yang tidak pasti pada saat ini. Firman Tuhan membuka hati dan pikiran kita pada saat ini, Bapak Ibu, bahwa hati yang pelit dan takut akan kekurangan hanya akan menutup saluran berkat dalam kehidupan kita. Tetapi hati yang dapat memberi dengan sukacita, dengan ketulusan hati, akan membuka pintu berkat daripada Allah dalam kehidupan kita. Saat kita menerima berkat Tuhan, mari muliakan Tuhan sebagai yang utama dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dengan keyakinan bahwa Ialah sumber berkat atas kehidupan kita, dan sudah sepatutnya kita memberikan kembali yang terbaik yang kita miliki untuk Allah. Dan percayalah, ketika kita mengutamakan Dia di dalam segala hal, di dalam kehidupan ini, maka tingkat-tingkat berkat Tuhan akan bukakan dalam kehidupan kita, sehingga kita yakin dan percaya kita tidak pernah berkekurangan, melainkan kita akan selalu berkecukupan dan juga akan berkelimpahan berkat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita,
Jadilah orang percaya yang tidak menolak pengajaran dan didikan. Setiap didikan daripada Allah merupakan bukti dari cinta kasih Allah kepada kita, yang diumpamakan seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Dapat kita lihat pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada saat ini kita hidup di zaman sekarang orang yang hidup serba instan, serba mudah, serba ingin selalu nyaman. Jika ada sedikit masalah, sedikit sakit atau rencana yang gagal, langsung merasa kenapa nasib saya begini, atau mengatakan bahwa mengapa Tuhan tidak adil, mengapa hal ini terjadi kepada saya, apakah Tuhan tidak menyayangi saya lagi. Firman Tuhan pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 mengingatkan bahwa hidup Kristen bukan berarti hidup tanpa masalah. Tuhan terkadang membiarkan kesulitan, kesukaran datang bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mendidik kita. Seperti atlet yang ototnya terbentuk karena latihan berat. Karakter kita dibentuk melalui proses yang juga tidak selalu enak dan tidak selalu mudah. Jangan remehkan proses itu, karena itu adalah tanda Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Bahkan seringkali ketika kita gagal, baik itu dalam berbisnis, gagal di dalam karir kita, atau hubungan kita cenderung marah dan menyalahkan Tuhan. Kita cenderung menjauh daripada Tuhan, bahkan menyalahkan keadaan kita pada saat ini. Kita merasa mengapa Tuhan membiarkan kita terjatuh sampai pada titik ini. Namun pada ayat yang ke-12 Bapak Ibu jemaat Tuhan memberikan perspektif baru, teguran, kesulitan adalah bukti kasih daripada Allah dalam kehidupan kita. Orang tua yang baik tidak akan membiarkan anaknya berjalan ke jurang tanpa ditarik atau ditegur. Jika Tuhan membiarkan kita mengalami keterbatasan atau kegagalan, itu karena Dia ingin mengoreksi arah hidup kita agar tidak lebih jauh salah melangkah dan celaka di kemudian hari. Mari imani proses Tuhan untuk membawa kita menjadi orang yang lebih baik lagi melalui setiap pergumulan, kegagalan yang mungkin kita alami pada saat ini. Percayalah bahwa Ia sedang membentuk hidup kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi orang yang lebih kuat dan lebih berkarakter. Oleh sebab itu, ketika kita diajar, ketika kita dididik, milikilah hati yang lembut, yang mau menerima setiap didikan dan pengajaran daripada Allah. Ketika firman Tuhan menegur kita, atau ketika situasi hidup menunjukkan bahwa kita salah, jangan kita mempertahankan ego kita dan menyalahkan keadaan kita ataupun menyalahkan Tuhan. Tetapi terimalah itu dengan penuh kerendahan hati, karena itu bisa saja merupakan cara Tuhan untuk membuat kita berjalan menuju pemulihan dan keberhasilan yang sejati. Karena anak yang mau dididik, merekalah yang akan berkenan di hadapan Allah dan akan menerima berkat daripada Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus, tiga inilah kunci untuk memiliki hidup yang diberkati oleh Allah yang telah dibagikan oleh seorang Raja Salomo bagi kita. Mari kita refleksikan dan kita realisasikan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, agar hidup kita tetap terus diberkati oleh Allah dan kita juga boleh hidup benar sesuai dengan strut dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penuntun dan penerang di dalam kehidupan kita, dalam kita melangkah di hari-hari kehidupan yang ini. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya.
Saya mengajak kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Segala kemuliaan, puji dan hormat kami lantunkan kepadamu Bapa, Allah yang penuh kasih dan sumber hikmat dan berkat di dalam kehidupan kami. Kasih dan kemurahan-Mu selalu nyata mengiringi langkah-langkah kehidupan kami, sehingga lawatan kasih dan berkat Tuhan selalu ada dan selalu baru setiap pagi. Bersyukur buat kesempatan indah yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang tetap terus menguatkan, yang tetap terus menuntun dan menjadi pelita menerangi jalan kehidupan kami. Melalui nasihat yang diutarakan oleh Raja Salomo dalam Amsal pasal 3 ayat 5-12, kami diingatkan agar sebagai orang percaya kami dapat hidup bergantung dan menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ya Tuhan dalam kuasa. Menyerahkan setiap hal yang kami lakukan, setiap hal yang kami kerjakan, setiap hal yang kami usahakan, bahkan rencanakan dalam arahan dan bimbingan Tuhan. Karena satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau Allah yang akan tetap terus memberkati hidup kami dan meluruskan jalan kami. Bagi setiap orang yang mau berserah dan percaya kepadamu dengan segenap hati. Mampukanlah kami untuk hidup memuliakan Tuhan dengan segenap berkat-berkat duniawi yang boleh kami terima daripada Engkau. Kami ingin menghormati Engkau. Kami ingin mengutamakan Engkau Tuhan di dalam hidup kami di atas segala sesuatunya. Berilah kami hikmat untuk mau menjadi orang-orang yang setia mendengar didikan dan pengajaran-Mu. Karena setiap didikan dan pengajaran yang Engkau beri bukan untuk membuat kami menjadi jatuh dan gagal, melainkan adalah cara Tuhan memproses hidup kami agar kami semakin dimurnikan di dalam Tuhan dan bukti dari cinta kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam segenap aktivitas rutinitas kami sepanjang satu hari ini kami serahkan kepadamu Bapa. Biarlah tangan-Mu yang kuat dan perkasa itu yang tetap terus menuntun dan memelihara hidup kami. Berkati apapun yang kami lakukan dan kerjakan sepanjang satu hari ini. Berkati setiap orang-orang yang kami jumpai hari ini. Biarlah kasih dan penyertaan-Mu selalu menghiasi setiap langkah kehidupan dan juang kami. Sehingga tidak ada sia-sia di hadapan Allah. Melainkan segala sesuatu yang kami lakukan, Engkau buat berhasil. Dan Engkau tetap terus memberkati kehidupan kami untuk tetap terus menjadi berkat bagi sesama kami. Mohon beri kami kesehatan, kekuatan, hikmat dan bijaksana dalam menjalankan hari-hari hidup kami di dalam Tuhan. Agar kami tidak salah melangkah, tetapi boleh mengusahakan Tuhan, mengusahakan hidup benar di hadapan Allah. Biarlah Engkau Allah yang berkenan untuk tetap terus memberkati kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Orang yang kami kasihi, orang tua, suami, istri, anak-anak dan sanak saudara kami. Biarlah berkat, kasih dan kemurahan-Mu selalu senantiasa mengalir dalam hidup kami umat-Mu. Bagi saat ini jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, berbeban berat dan mengalami duka cita, kami memohon Engkau Allah yang menolong, memulihkan dan menghibur kehidupan kami. Kami percaya hanya Engkau sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup ini. Kami juga mendukung di dalam doa bagi kehidupan bangsa negara kami dan para pemimpin kami. Dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok daerah. Engkau Allah yang memberkati, yang menghalaukan dan meluputkan segala macam bencana dan malapetaka dari kehidupan kami. Dan kami mohon hikmat Tuhan turun atas para pemimpin kami. Mampukanlah mereka untuk menyampaikan suara Allah di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Demikian juga dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat, Tuhan boleh campur tangan, sehingga di sana ada rencana Allah yang besar yang terjadi melalui kehidupan mereka, yang dipakai oleh Allah bagi kami sekalian, yang mendatangkan sukacita, berkat, damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, keberadaan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa atas kami. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami bermohon kepadamu. Amin.
Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Sampai jumpa lagi di channel YouTube Embun berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.